Penyuluhan IPA-TES kepada Ibu Intan, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih pada Bapak Sekretaris, Ibu Ada, Ibu kakak-kakak yang tidak bisa Intan sebutin, dan ibu-ibu kader. Saya dari Rumah Sakit Anissa, Bu. Sudah kerja di bagian polikliniknya. Tepatnya asisten Bu Nadia. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang IPA-TES. Nah, IPA-TES itu sebenarnya merupakan inspeksi visual asam asetat. Itu untuk mendeteksi dini kita dari kanker mulut rahim atau CA cervix yang lebih merupakan salah satu penyakit yang berbahaya untuk kita yang wanita-wanita, Bu. Terutama ibu-ibu atau wanita-wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Nah, itu wajib melakukan IPA-TES. IPA-TES ini menurut WHO sangat bermanfaat untuk mendeteksi kanker serviks sekitar 66-69%. Angka sangat akurat. Selain pap smear, biasanya itu berjenjang. Yang paling terendah itu IPA-TES, kemudian selanjutnya ketika positif di IPA-TES kita melakukan pap smear. Nah, pap smear itu di puskesmas. Ada yang lebih tinggi lagi akurasinya, Bu, itu koloskopi namanya. Nah, jadi di sini ya, biasanya minimal, Bu, ibu-ibu wanita kita minimal 1 kali lah IPA-TES dalam seumur hidup lah, misalnya sekitar umur 30 sampai 45 tahun. Jadi kita tahu kayak gitu. Nah, kanker rahim kita tuh ada atau tidak gitu. Biasanya dilakukan di puskesmas menggunakan asam cuka, Bu, atau asam asetat yang telah disediakan oleh dinas. Nah, itu misalnya ada yang positif, kita lebih baik konsul ke dokter spesialis. Manfaatnya tuh kita mencegah deteksi dini dari kanker rahim. Terus tuh juga biasanya kalau di puskesmas tuh lebih murah, lebih efisien. Terus juga lebih cepat hasilnya, Bu, dibanding pap smear. Kalau pap smear biasanya kita kirim dulu seminggu, hasilnya lama. Kalau IPA-TES nih 1 menit lah minimal sudah tahu hasilnya. Ibu kader sudah ada ibu-ibu di sini yang sudah IPA-TES. Hasilnya kayak mana, Bu? Negatif, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kader nih kita ngasih tahu kepada seluruh masyarakat, Bu, ya kita panggil untuk ibu-ibu biar bisa ke puskesmas atau kita ke bagian penyuluhan, ya, Bu, ya. Boleh lapor nanti kalau misalnya ada kegiatan kita suruh ikut ibu-ibu semua. Sama sekali ketika ada yang bermasalah, misalnya muncul lesi, sudah dioleskan asam asetat tadi ada lesinya, nanti konsul. Kalau misalnya negatif kata dokter spesialis, ulangi lagi 1 tahun sekali. Sudah menopause biasanya kan itu kita ada kan kemungkinan juga bisa kena kanker serviks. bisa, Pak, menopause. Apalagi ibu-ibu yang tidak pernah sama sekali IPA-TES. Sangat penting, Bu, Pak. Apalagi biasanya kan pengalaman ibu-ibu yang sudah jadi nenek-nenek tuh kadang-kadang ngeluh keputihan, terus nyeri di vaginanya kayak gitu, Bu. Apalagi kalau nenek tuh biasanya kan prolap, Bu, itu keluar uterusnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau dibuka sama dokter ada lesi, nah kemungkinan itu bakal calon CA cervix, tapi kita tidak bisa mastiinnya kalau di rumah sakit itu pasti. Nah, syarat-syarat untuk IPA-TES itu untuk ibu wanita-wanita yang sudah menikah, atau kalau yang belum menikah, kalau memang dia sadar diri yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, terutama wanita-wanita yang melakukan hubungan seksual lebih dari 1 pasangan, Bu. Terus syaratnya lagi 24 jam tidak berhubungan sebelumnya, 1 hari, Bu. Terus tidak halangan, sama dalam keadaan tidak hamil sebaik. Ada lagi ibu-ibu sekalian ditanya, kita boleh sekalian diskusi. IPA-TES paling bayar karcis di puskesmas, gratis. Artinya kalau anak remaja ada apa ya? Nah, itu dia, Pak, sadar diri kalau anak misalnya remaja. anak remaja yang Biasanya yang belum menikah, kalau yang sebenarnya yang sadar diri lah, Pak, yang dia merasa sudah pernah melakukan hubungan seksual. kalau dia udah pernah ngadakan hubungan tuh kan Tidak lah, Pak, ada isu antara remaja-remaja. Iya, karena kan IPA-TES itu kan dia dibuka mulut rahimnya, Bu. Kalau anak-anak perawat kan tidak mungkin buka mulut rahimnya. Putihan Ibu sebenarnya wajar, semua perempuan pasti sebelum dan sesudah haid. Itu biasanya warna putih cair. Kalau keputihan belum tentu kena sertik ya. Belum, Pak. Itulah tadi deteksi dini. Lihat warna dan baunya. Lihat warna dan baunya. Kalau misalnya di warna
putih cair itu masih normal. Iya. Tapi kalau dia kayak kembang tahu tuh Bu, Iya. yang lengket-lengket Iya. tuh, nah itu tandanya ada jamur atau Iya. bakteri. Apalagi kalau udah nyampe Kalau kuning. udah hijau atau Iya, kuning, iya. nah itu Dan lebih berbau. Itu berbahaya. Boleh konsul. Ada nggak obat pencegahan sebelum terjadinya gitu tuh untuk anak-anak gadis Iya, atau untuk anak-anak itu remaja. anak-anak remaja ya? Iya, untuk anak-anak remaja untuk kita melakukan pencegahan aserpik ya Bu ya. Iya. Itu ada yang namanya vaksin serparik. Nah, biasanya orang-orang Cina kalau di Anissa itu lebih banyak Bu, karena dia lebih protektif untuk anak Iya. ceweknya Bu. Jadi karena dia ngerasa anaknya belum pernah berhubungan seksual, Iya. jadi kan kita ini aserpik ini biasanya dari keturunan pertama faktornya Bu. Kedua dari gaya hidup. Nah, ketiga tadi itulah kalau kita lebih dari berhubungan lebih dari satu orang tadi. Nah, jadi kalau misalnya serparik itu biasanya memang dokter spesialis yang nyuntikin Bu. Harganya lumayan Bu. Orang produk biasanya di mana? 900-an ke atas biasanya Pak. Satu kali suntik. Vaksinnya tuh. Vaksinnya tuh Pak. Di mana suntiknya? Di sini juga. Dari anak yang sudah menstruasi, sudah boleh suntik Pak vaksin. 3 kali penyuntikan. Selama yang pertama, jarak yang keduanya 1 bulan. Dari 2 ke 3-nya itu 5 bulan Bu. Jadi sekitar ya dikali lah Bu. Mesti 3 kali ya? Mesti 3 kali ya? Mesti 3 kali vaksinnya Pak. Hah? Itu untuk pencegahan. 9 kali 3, 27, 7.700. Per 10 tahun selama penelitian ini belum ada untuk ulangan Bu. Boleh selama 10 tahun. Jadi kata Bu Nadia tuh kalau sudah 10 tahun penyuntikan kan mungkin kan anak gadisnya sudah nikah Bu. Iya. Nah boleh lah IVA tes dulu gitu. Kalau negatif aman, sudah ada usah vaksin lagi. Kalau memang terbukti positif gitu kan, itu kan dokter spesialis. Nah, itu kayak misalnya di tes puskesmas gitu, berarti ada dapat rujukan dari puskesmas. Ya nanti difoto biasanya Bu sama kakak-kakak puskesmas. Nanti kita tunjukin. Dok nanti itulah tadi Bu fungsinya untuk ke jenjang pemeriksaan yang lebih lanjut itu pap smear. Buktinya. Nah nanti 10 hari setelah dipasmir kan hasilnya itu sama dokter spesialis patologi anatomi Bu. Nah, itu dikirim nanti kan kalau hasilnya bagus cuma bakteri baik biasanya dokter cuma ngasih antibiotik pokoknya obat-obat untuk ngilangin bakterinya tadi. Tapi kalau misalnya dia suruh pemulangan vaksin ulang, nah itu biasanya ada tanda-tanda. Tapi kalau misalnya memang si anian ada dibacanya juga Bu, sudah terdapat lesi kanker. Nah, pencegahnya gimana? Sebelum kita kan ini, terkena septic tadi, sebelum pencegahnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jangan udah tanda belum kita. Apa yang perlu kita lakukan? Tapi kalau itu kan mau ganti pasangan. Ada lah boleh. Takut saya Pak. Kita ganti pasangan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Pasangan silamnya belum Jangan sampai kita terkena infeksi serviks. Pencegahan yang kita lakukan sebelum kita terkena infeksi serviks dan sebelum kita IVA tes ya berarti kita belum tahu nih positif negatifnya ya untuk reproduksi kita Bu ya. Kalau untuk cewek-cewek itu biasanya kita yang pertama tuh Bu pola hidup sehat. Nah terus tuh untuk higien vulva kita lebih diseringin Bu. Kalau misalnya kalau kita cewek ini biasanya habis pipis kadang nggak ganti celana dalam Bu. Nah itu lebih baik kita bawa celana ganti misalnya di tempat yang jauh kayak itu Bu. Jadi kalau sudah basah lembab sebaiknya kita ganti. Kalau pakai ventilator. Sampai Bu tapi yang sudah basah ada kapur diganti. Kalau bisa satu pasangan baik. Terlalu ketat celana dalam atau kalau kita pakai legging yang terlalu kan ada legging yang dasar karet tapi lembut tuh Bu. Ada yang legging dasar karet tapi keras tuh. Nah itu tidak boleh juga, tidak boleh lembab. Tidak terlalu ketat rambut. Intinya yang bikin vagina kita tuh nyaman. Lebih banyak minum air putih Bu, lebih sehat Bu. Kalau misalnya kita lagi di tempat yang WC umum, kalau bisa bawa minum aqua, air dewe, air mineral. Karena kita tidak tahu kan di tempat umum tuh, ya karena orang kadang cebok cuci tangan pun di situ Bu, kita tidak tahu gitu. Nah itu yang bikin kadang-kadang kita tuh mulai keputihan, gatal, bau. Rahim kita sudah terdeteksi sekian, kan ada sistemnya kayak stadium 1, 2, dan 3. Ternyata rahim kita lagi angkat. Nah itu ada nggak bisa virus itu muncul lagi? Kalau rahim kita udah diangkat Bu, udah aman, bat hilang. Karena di situ sumber penyakit. Sarangnya di situ. Kalau diangkat sudah nggak ada. Pokoknya kadang-kadang Bu, kebanyakan ibu-ibu atau nenek-nenek lain biasanya sudah CACR itu takut. Kata dia kalau diangkat operasi bisa meninggal.
Kadangan itulah sumber penyakitnya, harus kita ambil. Ya ajalkan Tuhan yang tahu kayak gitu nah Bu. Kita mencegahnya ya dengan cara operasi, cuman kebanyakan keluarga nih yang tidak mau. Karena pikir orang awam nih kan, kita Bu yang tidak tahu ngangkat rahim tuh bisa meninggal. Enggak lah, karena kita ngambil sumber penyakitnya tadi. Biasanya kalau rahimnya sudah diangkat, tidak ada lagi kanker rahim tuh Bu. Kadang-kadang orang bilang Tempo lagi katanya. rahim kita tuh kan Bu, serviks kita tuh yang diangkat. Jadi, Kalau saya MOW. Oh, MOW ini kalau MOW tidak masalah Bu. Enggak masalah cuma diikat baik katanya. Iya, karena MOW itu tumbas salurannya yang dikunci Bu. Jadi kalau untuk sperma masuk ketemu satu lo tuh tidak ketemu. Nggak bisa pacaran. Bukan Bu, bukan tidak bakalan masih ada. Nah kalau misalnya nenek ibu atau mama ibu maaf kalau ada keturunan CA cervix bisa nanti di hari tua. Makanya kita harus IVA tes per tahun atau 2 tahun sekali boleh. Makanya kita harus tahu Harus silsilah terus Bu. juga. Mana tahu kita Tapi dulu punya alhamdulillah saya bonus tak Bu. alhamdulillah. Misalnya istrinya kena kanker serviks. Ah, Nah suaminya kalau gimana? suaminya berhubungan kena tak pindah tak? Nah ini Pak, karena CA cervix itu kan berasal dari virus Iya virus. DNA HPV. Nah, kalau misalnya berhubungan biasanya kan dia lebih nyerang ke yang cewek. Nah, virus itu kan bisa masuk juga Pak lewat berhubungan seksual. Nah, kalau cowok tuh PMS tadi Pak. PMS. Raju singo yang itu tadi. Nah kalau dia bisa berhubungan dengan yang kena serviks. Ya virusnya tadi Pak. Kalau misalnya jadi kan kita kalau untuk suami istri itu berhubungan tuh harus bersih ya Pak ya. Iya. Nah, misalnya dia tidak tahu nih bininya CA cervix. Iya. Biasanya nanti Pak terdeteksinya. Kalau untuk suami jarang, itu memang menyerang Itu memang khusus wanita khusus kan? wanita. Nah, itu api aman. Iya. Kecuali suaminya jajan Bu. Kalau jajan bahaya. Kalau suami jajan, dia suami itu otomatis istri pasti kenal. Penyuluhan kita tuh lah Bu jelasin baik, terus bilangin, oh kalau malu itu tuh tertutup kok, cuma kita Iya. sama yang meriksa bayang nampak. Tatar tuh bapaknya ya, bukan suami Harus dijelaskan kali ya Bu, ya, biar dia tahu kesehatan istri ya nak Bu. Jadi bapaknya yang nyarankan. Penyuluhan IPATES bapak-bapak nih yang datang nih. Almarhum suami saya hebat. Saya MOW minta izin sama dia. Enggak apa-apa mah. Mau IPA tes enggak apa-apa mah. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Anak berapa Bu? Saya 3. 3. Sesar semua? Enggak. Normal Normal semua? semua. Berarti Bu MOW-nya setelah Setelah lahir. anak umur, setelah 10 lahir? hari sesudah anak. 10 hari sesudah lahir, baru Kebetulan ada MOW? di Bratanata, ada program dari Iya, BKKBN gini iya, gratis. gratis. Sama dokter Panggayu dulu. Alman kerjanya sebentar. Selesai. Jadi kalau yang takut tuh tanyalah yang sudah Benang jahit, Mbak. selesai. Enggak lama dah. Kalau rumah saya juga MOG itu. Karena lahirnya terakhir sesar dengan apa? Dengan Ibu Nadia. Anak saya keempat, saya takut punya anak 5 Bu. Karena istri saya sudah berumur 40-an kan. Takut saya. Banyak anak juga bisa bikin kanker cervix Bu, karena terlalu anak banyak, terlalu muda, Terlalu tua. Terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak. itu ada ciri khusus lagi tidak misalnya ngerasakan nyeri di sekitar pinggang apa Halangan selain apa halangan selain yang kuping nyeri pinggang biasanya Bu, nyeri perut. Terus tuh dia juga Dipanggul. kalau misalnya dia belum stadium berat nih Bu, palingan keluhan kecil itu. Tapi kalau memang sudah stadium berat dia biasanya dengan perdarahan, keluar flek dulu, keluar flek atau menyo lamun yang Bu, bedanya itu. Itulah nanti deres ada banyak kayak sel daging-dagingnya kayak gitu. Kadang-kadang menyo 2 bulan sampai 3 bulan pun tidak berhenti. Itu yang sudah stadium parahnya biasanya. tapi dia udah tahu Dia udah tahu, dia udah pernah IVA tes. Kalau menopause dini gitu loh, masih muda tapi udah ada halangan lagi kayak mana tuh? Apa gimana tuh? Menopause dini. Iya. ada pun enggak Kan harusnya 50 tahun gitu dah. Nah, ini baru 45 40. misalnya sudah menopause. Biasanya itu tuh Bu, ya kita nengoknya tadi di IVA tes dulu. Saranin baik dulu. Biasanya bisa Bu kena, karena kan kita tidak tahu tuh IVA tesnya positif apa tidak. Bisa menopause dini bisa juga. Karena kita kan tidak tahu Bu kayak itu. Sebelumnya kita ya anggaplah kita cuma berhubungan satu orang gitu Bu. Tapi kita tidak tahu riwayat buit gitu. Atau kita dulu lagi gadis sering makan makanan junk food Bu. Nah, itu tidak Katanya boleh ada juga. mitos Bu, kalau kecilnya halangan cepat pula ya menopause gitu. Secara teori kalau medis memang iya Bu. Biasanya kalau cepat menopause-nya lama.
Kalau lamunnya menopausnya lebih cepat kayak itu. Terbalik ya. Terbalik. Bukan cepet juga berakhirnya gitu. Efek gini Bu. Oh, kalau halangannya jalan-jalan kadang sampai sedang halangan sudah halangan. Kadang 3 bulan, 4 bulan enggak apa-apa. Itu biasanya gangguan haid Bu, gangguan hormon. Enggak apa-apa tuh. Biasanya itu dibilang enggak apa-apa, enggak boleh juga Bu. Harus periksa dulu kita ke dokter kandungan. Cek dulu intinya memastikan ada sesuatu atau enggak. Kadang-kadang kita nih biarin beda mens kayak gitu, nah 3 bulan tiba-tiba di USG ada miom kah, ada kista kah, kan bukan kanker cervix yang kita takutin Bu, karena cewek ini banyak penyakitnya. Jadi kalau misalnya lagi gadis mainnya lancar tiba-tiba sudah tua nih kok mainnya sering telat gitu, atau mainnya banyak sering banjir, bolehlah konsul ke dokter obgyn. Jadi kita USG dulu untuk mastiinnya. Kalau rahimnya aman, tidak ada apa-apa, insya Allah tidak apa-apa. Palingan gangguan hormon kata dokter. Nanti dikasih obat hormon Bu untuk memperlancar. Adik saya karena saya udah tahu IPA tesnya seperti apa, penyakitnya seperti apa, lalu kita cepat menangani. Kata dokter pun, Pak dokternya kembali menangani dokter Rudi. Nah kan, kata dokter itu tuh penyakit itu tuh cepat menggerogotin kita nggak tahu seminggu, 2 minggu, 4 minggu. Karena apa? Kalau sudah ke dinding, kata dia ngomong, itu kita nggak bisa apa-apa. Adik saya nggak operasi, alhamdulillah nggak ada timbul lagi. Yang diangkat cuma rahimnya saja, bagian indung telurnya nggak diangkat. Kalau adik saya diangkat rahimnya, alhamdulillah nggak ada masalah. Udah hampir setahun, jadi dia masih kontrol aja sama dokter Rudi. Menopause karena sudah belum masa pus berakhir, mens lagi. Makanya banyak yang kebobolan, akhirnya hamil lagi, punya anak, akhirnya stres. Nah jadi ibu-ibu kader kalau di masyarakat, kalau terjadi menstruasi yang terhenti di sebelum usia menopause, jangan berhenti ber-KB-nya, terus berjeda ya, tetap, jeda. gitu. Saya satu Supaya kebobolan. tidak terjadi kebobolan. 48 tahun dia hamil sekarang. Ada dekat rumah. 48 tahun, sekarang hamil. Hamil sekarang. Dikira dia sudah menopause. Nah itulah itu terjadi. Anaknya juga hamil itu. Anaknya hamil. Anak sudah lahir sekarang, malah sudah melahirkan. Tapi balapan. Iya, balapan. Balapan antara orang tua dengan Iya, anak. benar. Jadi ibu-ibu karena udah siang, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan tentang IPA tes, tentang kesehatan, tentang KIS tadi jaminan kesehatan, tentang KB, kita tutup pertemuan ini dan kita serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah berlangsung dengan baik dan sudah ada tanya jawabnya juga dengan narasumber. Sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah.